Jadi dia itu melakukan semacam pembatalan transaksi ya, di mana ketika barang sudah di-scan, kemudian kasir melakukan pembayaran, tapi tidak disimpan ya. Contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tribunal Software. Pada video kali ini kita akan membagikan tips ya untuk para pengguna iPOS, yaitu meminimalisir kecurangan pada kasir ya, atau lebih tepatnya pada oknum kasir ya, karena tidak semua kasir melakukan kecurangan ya, tapi biasanya ya yang melakukan oknum kasir. Oke, pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas ya tentang cetak struk, pelanggan harus cetak struk ya. Jadi ketika pelanggan itu melakukan pembelian di toko, itu kasir wajib memberikan struk ya. Jadi pada menu kasirnya kita kunci supaya transaksi tersebut wajib dicetak ya. Oke, tapi tidak berhenti sampai situ ya. Jadi kadang ada juga yang memanfaatkan ini ya. Jadi dia itu melakukan semacam pembatalan transaksi ya, di mana ketika barang sudah di-scan, kemudian kasir melakukan pembayaran, tapi tidak disimpan ya. Jadi struknya tidak keluar, kemudian di situ kasir nanti untuk melakukan transaksi baru dia menghapus detail transaksinya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini saya menggunakan user admin ya. Masih menggunakan admin. Nah, misalnya kita melakukan transaksi. Oke. Nah, ketika dibayar, di input ya, misalnya pura-pura ngetik. Nah, tapi dia tidak melanjutkan transaksinya, hanya berhenti sampai sini. Kemudian setelah pelanggan itu pergi, karena mungkin buru-buru ya, jadi tidak dikasih struk karena pelanggan tersebut buru-buru. Nah, si kasir bisa melakukan ini ya, batal, lalu ini dihapus ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan kembali seperti awal lagi ya. Jadi barang yang tadi sudah dibawa oleh pelanggan itu tidak masuk ke sistem ya. Ini yang akan menyebabkan nanti banyak selisih di kartu stoknya, dan otomatis akan merugikan kita ya, karena kita akan menduga bahwa barang tersebut hilang, padahal ya tidak sepenuhnya hilang gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi hal ini? Tentu saja di program iPOS ada pengaturannya ya, supaya kasir tidak bisa melakukan hapus transaksi ataupun hapus data penjualan ya. Oke, caranya adalah ke menu pengaturan, kemudian pilih data user, kelompok akses user, lalu kelompok usernya pilih kasir. Kemudian kita cari di sini di tab penjualan ya. Di tab penjualan kita cari. Nah, ini ya, modul kasir bisa menghapus detail item dan transaksi. Nah, pada opsi ini jangan di checklist ya, jadi dihapus aja checklistnya, karena jika ini di checklist ya bisa terjadi kejadian seperti tadi ya, jadi dia bisa menghapus detail item pada transaksi. Jadi ini kita hapus saja, kalau kita simpan ya. Oke, jika sudah, kita coba cek menggunakan user kasir. Oke, nah ketika kita coba melakukan transaksi, oke, kemudian kita sudah memberitahu totalnya 22.500, kemudian pelanggan membayar, tapi karena pelanggan buru-buru, dia tidak mau dikasih struk, atau mungkin ya intinya pelanggan tidak dikasih struk, dan si kasir mau mencoba mengakali ya. Ini misalnya mau dihapus. Jadi ketika dia mau melakukan hapus, dia harus minta otorisasi ke administratornya. Untuk administratornya di sini ya bisa owner, ataupun pemilik toko, ataupun kepala toko, ataupun orang yang bertanggung jawab atas toko tersebut ya. Jadi harus pakai user
administratornya ya. Nah, baru bisa dihapus seperti itu. Nah, cuman memang kekurangannya ya pada opsi ini adalah misalnya pelanggan dia sudah input sudah mau bayar ya, sudah scan barang kemudian mau bayar, tapi mungkin dia duitnya kurang, uangnya kurang. Wah, totalnya 21.000 tapi dia cuma bawa 10.000. Nah, ketika mau dikurangi, kasir tidak bisa langsung menghapus ya, jadi harus izin ke yang bertanggung jawab ya, bisa admin atau kepala toko ataupun siapapun yang memang diberikan akses administrator pada program ini. Tapi ya demi mencegah ya, kita kan lebih baik mencegah daripada ganti rugi gitu ya. Lebih baik mencegah daripada ganti rugi ya, memang ini cara yang paling efektif ya. Jadi ketika nanti kasir akan menghapus salah satu item pada transaksi, itu harus atas persetujuan dengan orang yang bertanggung jawab atas toko tersebut. Oke ya, jadi seperti itu untuk tips bagaimana cara meminimalisir kecurangan pada kasir. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.